Para siswa, mari kita belajar fisika lagi. Materinya adalah hukum kedua Newton. Mengapa bus besar yang bergerak dengan kecepatan rendah bisa lebih berbahaya dibandingkan dengan bajai yang bergerak dengan kecepatan yang sama ketika berbenturan dengan benda lain? Fenomena tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep dalam fisika yang disebut dengan hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton menyatakan percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan masanya. Secara matematis ditulis sigma F sama dengan MA. Dengan sigma F adalah gaya total yang dialami benda, M adalah massa kelembaban benda, dan A adalah percepatan. Saat bus bergerak, kecenderungan untuk berhenti akan lebih sulit dibandingkan dengan bajai karena memiliki kelembaban yang lebih besar, sehingga gaya untuk menghentikan bus tersebut akan lebih besar dibandingkan bajai. Dari hukum 2 Newton, kita ketahui bahwa percepatan benda berbanding terbalik dengan massanya. Semakin besar massa benda, maka percepatan benda akan semakin kecil jika diberi gaya eksternal yang sama. Diagram gaya. Gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda dapat digambarkan dengan suatu diagram gaya. Diagram gaya adalah interpretasi vektor gaya yang bekerja pada suatu benda dengan besar dan arah yang sesuai. Berikut merupakan contoh diagram gaya benda yang mengalami beberapa gaya dari luar. Gambar berikut adalah diagram gaya pada suatu benda. Gambar 3 adalah rangkaian percobaan hubungan gaya dan percepatan. Gambar 4 menunjukkan mobil-mobilan berada pada bidang miring. Bila gaya gesek antara ban dengan bidang miring diabaikan, maka gaya yang menyebabkan mobil-mobilan meluncur adalah W sin theta. Berikut ini adalah data hasil pengamatan percobaan hubungan gaya dan percepatan. Berikut ini adalah tabel perhitungan besar resultan gaya. Gambar 7 adalah grafik percepatan A terhadap fungsi resultan gaya sigma F. Gradien grafik di samping adalah M sama dengan 0,28 dikurangi dengan 0 dibagi dengan 8,24 dikurangi dengan 0. M sama dengan 0,28 dibagi dengan 8,24. Sehingga M sama dengan 0,034. Dari percobaan yang telah dilakukan, akan diperoleh suatu konstanta yang dalam SI satuannya adalah kilogram.
Konstanta ini diartikan sebagai masa kelembaban benda, yaitu ukuran besarnya sifat kelembaban atau inersia dari benda tersebut. Dengan demikian, diperoleh bentuk persamaan sigma F sama dengan MA. Berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat disimpulkan jika suatu benda mengalami resultan gaya, maka besar percepatan yang ditimbulkan sebanding dengan besarnya resultan gaya dan arah percepatannya sama dengan arah resultan gaya tersebut. Masa kelembaban suatu benda dapat kita ukur berdasarkan hukum kedua Newton, yaitu dengan cara membandingkan besar resultan gaya atau sigma F yang diperoleh dengan percepatan atau A benda tersebut. Walaupun secara konsep, pengertian masa kelembaban dan masa gravitasi berbeda, tetapi fakta menunjukkan bahwa besar kedua masa tersebut adalah sama. Itulah sebabnya untuk keperluan hitung-menghitung masa gravitasi dan masa kelembaban cukup dinyatakan sebagai massa benda. Mudah kan? Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.